Ya, ini saksikanlah saudara-saudaraku ya, jejak petualang ya. Ini namanya pohon nibung ya. Pohon nibung ini sama rupa daunnya dengan pohon pinang ya. Nah, ini dimakan ya. Yang belum tahu supaya menjadi tahu, bisa dimakan mentah, bisa juga dimasak ya. Ini rupanya mau dimasak ya, nibung ini. Seperti inilah contohnya ini, mau dimasak nibung ini. Karena tidak ada sayuran ya, akhirnya kita mau masak nibung ya. Nah inilah contohnya. Kita sudah sampai di gubuk yang ketiga ya. Ini jejak petualang. Jejak petualang kita sudah sampai di gubuk yang ketiga. Kira-kira ya perjalanan sampai di sini setengah hari ya. 3-4 jam ya. Itu perjalanan kita baru sampai di sini. Nah, sehingga ini rupanya kita lagi mengupas nibung ya. Itu tadi sudah ada yang dikupaskan tadi ya. Sudah diiris-iris sebagian di belanga untuk dimasak ya. Tuh. Contohnya itu sampai dimakan ya, tidak apa-apa ya, tidak ada efeknya. Siapa tahu kita kelaparan di hutan atau kita tidak ada yang dimakan ya, bisa untuk pertolongan ya. Dalam artinya untuk mengganjal perut ya. Bisa juga kita dengan makan empolnya rotan ya, rotan yang muda, maksudnya yang mudanya itu kita makan. Nah, ini ada yang lagi mengiris bumbu ya. Mengiris bumbu itu cara belahnya ya, cara dibelah dan diambil yang mudanya ya, jangan yang tuanya, nanti tidak kuat gigi untuk menggigitnya ya. Nah itu rupanya, makanya kalau mau untuk sayur ya tidak ada efeknya ya, kita sudah sering makan, sudah terbiasa ya untuk memakan nibung ya, sudah terbiasa kita memakan nibung. Karena tidak ada efeknya, tidak bikin sakit perut dan tidak bikin mencret dan lain sebagainya dalam artinya ya. Itu makanya seandainya ada nibung nanti dimanapun tempat ya, seandainya kelaparan di hutan, terutama ya bagi TNI kita ya, supaya tahu bahwa nibung ini bisa dimakan tanpa efek ya. Nah itu karena kita sudah biasa makan, sudah sering makan ya. Siapa tahu TNI kita mengejar istilah GPK kah nggak tahu. KKB kah seperti itu. Seandainya kelaparan boleh makan nibung ini ya, mentah atau dimasak ya. Seperti inilah contohnya ini. Kita akan memperlihatkan ya. Kita lengkap dengan ada belanga juga ya. Belanga di sini ya termasuk bertahun-tahun, bahkan 5 tahun pun tidak ada yang temukan tempat ini, ditinggalkan di sini ya. Kapan saja waktunya kita mau mendekat, mau ke sini, dalam artinya sudah siap belanga ya, satu kali bawa dan ditinggalkan. Ini juga alas tidur ya, sederhana ya, menggunakan daun nibung juga, sama rupanya seperti daun jambe ya, atau daun pinang ya. Nah ini sebagian ada yang makan, yang tua juga dia makan. Dia mau mengalahkan sapi nih. Dia mau mengalahkan sapi ya untuk makan nibung dan lain sebagainya. Nah bumbu juga membawa bumbu ya. Bumbu sangat sederhana sekali ya. Cuma bawang, micin, garam dan lain sebagainya. Ya itu biasa saja, tanpa minyak, langsung dicampur saja dengan bumbu-bumbunya ya. Ini saya perlihatkan ya. Bumbunya langsung masukkan, garam langsung masukkan semua. Nah seperti inilah contohnya. Makanya dalam artinya ini nibung ini boleh dimakan ya. Seandainya kita kelaparan di hutan, yang penting kita membawa parang ya. Nah ini contohnya, boleh kita makan ya. Nah seperti itulah. Yang penting kita selalu merasa bersyukur kepada Allah ya. Sekalipun makanan kita sederhana, tapi selalu bersyukur kepada Allah. Sekalipun harta benda kita banyak ya, makanan enak, tapi kita tidak diberi rasa nikmat enak oleh
Allah ya, akhirnya tidak enak juga dimakan, itu tandanya dikurangi rezekinya. Ini ini kita lihat, ini sekalipun rezekinya yang ala kadarnya, dalam artinya sederhana ya. Nah, itu selalu rasa nikmat. Karena diberikan nikmat rasa ya. Kalau kita tidak diberikan nikmat rasa, sekalipun harta benda kita melimpah meruah dalam artinya, tapi tetap saja tidak enak rasa makannya. Seperti itulah. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, karunia, rahmat, hidayah, dan lain sebagainya. Makanya kita pergi ke tempat yang sunyi ya, ke tempat yang sepi, berpetualang dalam artinya ke dalam hutan sejauh ini ya. Ini dalam artinya kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Dan kita itu banyak-banyak istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya pertama ya. Kita itu selalu banyak berzikir sepanjang perjalanan kita ya. Tapi ingat, berzikir itu bukan dikerjakan dengan lisan saja ya. Harus dikerjakan dengan anggota tubuh juga. Boleh lisan berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, tapi sebenarnya harus diperagakan juga beserta dengan anggota tubuh kita dalam gerak, langkah, kehendak, dan lain sebagainya. Kita iringi dengan Allah dalam artinya. Kita ingatkan, kita niatkan, dan kita baca di dalam hati ya. Kita baca di dalam batin. Itu intinya. Karena zikir itu bukan hanya kita harus duduk bertafakur saja ya. Sambil berjalan, sambil tidur, sambil berbaring, dan sambil mengikuti napas dan lain sebagainya. Itulah cara-cara kita berzikir. Karena kita tidak pernah dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bertafakur, harus duduk, bersemedi, berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya. Maka zikir itu boleh dilaksanakan, boleh dijalankan dalam artinya dengan cara berjalan, dengan cara berdiri, duduk, dan lain sebagainya, tidur dan berbaring. Seperti itulah. Maka kita harus banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah supaya semua menjadi ibadah. Maka niatkanlah bahwa gerak ini adalah gerak Allah, kehendak ini adalah kehendak Allah, napas ini adalah napas Allah. Bunyikan napasmu dengan kalimah Allah. Karena barang siapa yang selalu mengingat Allah akan selalu diingat di sisinya. Nah, itulah makanya kita harus, nah inilah kita perlihatkan ya. Kita perlihatkan tuh, langsung saja ya, tanpa menunggu, tanpa digoreng, tanpa diapa ya, makanan alami ya. Nah, ini langsung saja, itu rupanya sudah persiapkan belanga ya. Siapkan apinya ya, tempat masak ya. Sudah memasak nasi atau menanah nasi ya. Nah, ini kita lihat rupanya bawa jeruk nipis juga ini. Macam ada ikan saja. Kecuali kalau malam mau turun ke kali ya. Turun ke kali, cari udang, cari ikan. Insya Allah di sini masih ada ikan, masih banyak ikan dalam artinya. Karena hutan di sini ini jarang dijamah orang ya. Masih utuh termasuk ikan ya. Nah, seperti inilah cara-cara kita di hutan ya. Karena sudah terbiasa di hutan dalam artinya ya. Bagaimanapun kita harus syukuri. Biar bumbu sederhana tapi rasa enak, rasa lezat. Karena selalu diberikan rasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya kita itu harus banyak-banyaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja intinya di dalam hidup ini ya. Jangan pernah kita lupakan Allah, termasuk laporan kita kepada Allah setiap detiknya, setiap jamnya, dan setiap hari, setiap waktu yang tiada henti mengingat kepada Allah. Begitu. Kalau tidur ya, jangan seenaknya tidur begitu saja. Ikuti napas ya dengan kalimat hu Allah. Hu-nya ke dalam itu suara napas, Allah-nya keluar. Nah itu namanya penyatuan dan kepasrahan. Napas penyatuan kepada Allah dan
napas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti napas, caranya berzikir, merasa beserta, merasa bareng dengan Allah, insya Allah satu kali hembusan napasnya diberi imbalan dengan 1000 orang yang mati syahid pada saat perang ya. Nah seperti itulah imbalannya satu hembusan napas. Yang penting kita merasa bareng, merasa beserta, bernapas dengan Allah, merasa beserta bergerak dengan Allah, merasa beserta berkalam bareng dengan Allah, merasa segala-galanya beserta Allah, karena wahwa ma'akum ainama kuntum, di mana kau berada di situ Allah menyertai kita. Seperti itu. Terima kasih ya, alhamdulillah, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh netizen ya. Bila like suka dengan ini, jangan lupa ya subscribe-nya ya. Itu yang kita harapkan, dan tontonlah selanjutnya. Kita akan tayangkan segala macam pergerakan kita ya. Seperti itu. Terima kasih ya. Udah manis gitu. Ada rasanya. Wah, kurang gula.